Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, di hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua terkait kegiatan belajar pembelajaran geografi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu baik-baik saja dan dapat menjalani hari dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk absen pada pertemuan kedua kali ini. Karena kehadiran dalam pembelajaran termasuk faktor penting untuk penilaian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, untuk materi pertama ialah wilayah daratan. Apa itu wilayah daratan? Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan bentuknya padat. Wilayah daratan pun tidak sepenuhnya rata, tetapi banyak juga terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan masih banyak lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki letak geografis yang unik karena diapit oleh sejumlah lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, serta jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, untuk karakteristik daratan Indonesia sendiri bisa dilihat berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, bentuk muka bumi atau relief. Yang kedua, jalur pegunungan. Yang ketiga, gerak muka bumi. Dan yang keempat ialah dataran. Karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan relief. Nah, karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan relief merupakan karakteristik suatu wilayah berdasarkan bentuk permukaan buminya. Wilayah daratan Indonesia berdasarkan relief dibagi menjadi 3, yaitu relief bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Untuk bagian barat biasa disebut sebagai paparan Sunda, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Kemudian bagian tengah disebut sebagai daerah peralihan, meliputi daerah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan bagian timur disebut sebagai paparan Sahul, mencakup Pulau Halmahera, Irian Jaya, dan Laut Arafuru. Nah, karakter wilayah daratan Indonesia berdasarkan jalur pegunungan. Untuk karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan jalur pegunungan, Indonesia berada di jalur pegunungan aktif, yakni Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan kedua sirkum tersebut menghasilkan barisan pegunungan yang titik akhirnya berada di Laut Banda. Jalur pegunungan tersebut diantaranya ialah dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda. Dan untuk Indonesia Timurnya terbentang dari Irian dan utara Maluku.
Yang selanjutnya adalah karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan gerakan bumi. Nah, wilayah Indonesia berada di titik temu antar 3 lempeng bumi. Lempeng itu adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke timur laut dengan kecepatan 7,7 cm per tahun. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10,2 cm per tahun. Sedangkan untuk lempeng Eurasia relatif tidak bergerak. Akibat dari pergerakan ketiga lempeng tersebut, Indonesia sering mengalami bencana akibat aktivitas vulkanisme. Yang selanjutnya ada karakteristik wilayah daratan Indonesia berdasarkan datarannya. Berdasarkan datarannya, wilayah Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 kategori daratan, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Karakteristik wilayah daratan Indonesia juga bisa diklasifikasikan berdasarkan ciri penampakannya, yaitu pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kemudian ada pegunungan. Pegunungan ini merupakan sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya yang berketinggian antara 800 meter hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan sendiri merupakan rangkaian dari beberapa gunung-gunung. Gunung-gunung tersebut membentuk pegunungan yang panjang sampai dapat mencapai hingga ribuan kilometer. Secara umum, jalur pegunungan di dunia terdiri atas 2 bagian, yaitu jalur pegunungan lipatan Mediterania dan yang kedua jalur lipatan muda Sirkum Pasifik. Di Indonesia, jalur pegunungan lipatan muda Mediterania membentuk 2 busur pegunungan, yaitu busur dalam vulkanik dan busur luar non-vulkanik. Busur dalam bersifat vulkanik dan tektonik, sehingga pegunungan yang tersebar merupakan gunung api aktif. Sementara untuk busur luar bersifat non-vulkanik dan tektonik. Nah, yang selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Gunung terbentuk dari adanya gerak tektonik. Gerakan tektonik itu merupakan gerakan dari dalam bumi yang menyebabkan naiknya atau turunnya permukaan bumi. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia merupakan termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin Sirkum Pasifik. Nah, kemudian yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi yang terjadi selama ratusan tahun. Nah, sebuah wilayah atau suatu area bisa dikatakan sebagai dataran tinggi jika memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur, sehingga dataran tinggi ini cocok digunakan untuk pertanian. Contoh dari dataran tinggi yaitu berada di wilayah Jawa Tengah, yaitu dataran tinggi Dieng. Nah, yang selanjutnya ialah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang relatif datar dan luas
serta berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar penduduk lebih memilih bertempat tinggal di dataran rendah, dikarenakan dataran rendah ini tanahnya lapang dan tidak berliku-liku, tidak cenderung rata datarannya. Karena itu penduduk lebih memilih untuk tinggal di dataran rendah. Salah satu faktornya lagi dataran rendah untuk sumber airnya relatif mudah dijangkau. Nah, wilayah dataran rendah juga cocok dijadikan sebagai tempat pertanian, peternakan, terus kegiatan industri, dan juga bisa untuk pusat dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada wilayah perairan di Indonesia. Nah, secara umum perairan di Indonesia ini terbagi menjadi dua macam, yaitu perairan laut dan perairan darat. Sementara jika dilihat lebih detail, wilayah perairan Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang rendah dan terbentuk karena ada aliran air dari dataran tinggi menuju dataran rendah yang bermuara di laut. Sungai di Indonesia biasanya digunakan untuk jalur transportasi, pembangkit listrik, irigasi, kemudian perikanan, untuk olahraga, rekreasi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada danau. Danau merupakan cekungan di daratan yang terisi air. Ada 4 penyebab terbentuknya danau. Yang pertama, akibat aktivitas vulkanik. Yang kedua, aktivitas tektonik. Yang ketiga, aktivitas tektovulkanik. Dan yang keempat ialah buatan. Danau terbentuk aktivitas vulkanik, yaitu disebabkan adanya letusan gunung api. Contoh dari danau itu ialah Danau Batur, Telaga Warna, dan lain-lain. Kemudian danau akibat aktivitas tektonik, contohnya seperti Danau Poso, Danau Tempe, dan danau yang lainnya lagi masih banyak. Kemudian yang ketiga ada akibat aktivitas tektovulkanik. Contohnya seperti Danau Toba. Dan yang terakhir merupakan danau buatan. Nah, danau buatan ini merupakan danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya seperti Waduk Jati Gede yang ada di Sumedang. Kemudian ada laut. Berdasarkan proses pembentukannya, laut di Indonesia bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada laut transgresi, yang kedua laut ingresi, dan yang ketiga ada laut regresi. Laut transgresi ini merupakan laut yang terbentuk akibat genangan air laut pada zaman es. Kemudian laut ingresi merupakan laut yang terjadi karena dasar laut bergerak turun sehingga membentuk palung. Yang terakhir ada laut regresi, yaitu laut yang menyempit karena terjadinya penurunan permukaan air laut. Contohnya seperti lubuk laut. Nah, laut jika dikelas-kelaskan atau diklasifikasikan berdasarkan kedalamannya, laut Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama zona litoral, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial, dan yang keempat ada zona abisal. Nah, yang selanjutnya ialah samudra. Samudra merupakan hamparan air laut yang sambung menyambung,
dan mengelilingi daratan atau benua. Di dunia ini ada 5 samudra. Yang pertama ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Antartika, dan yang terakhir ialah Samudra Arktik. Nah, wilayah Indonesia ini diapit oleh 2 samudra. Yang pertama adalah oleh Samudra Hindia, dan yang kedua ialah oleh Samudra Pasifik. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik wilayah lautan di Indonesia. Karakteristik wilayah lautan Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama ada proses terjadinya atau pembentukannya, yang kedua letaknya, yang ketiga karena zona kedalaman, dan yang keempat adalah karena reliefnya. Nah, untuk materi yang baru saja saya sebutkan adalah merupakan tugas. Nah, tugas ini didiskusikan bersama-sama dengan teman. Kemudian dicatat di buku catatan dan nanti sampaikan sesuai pemahaman kalian di Google Classroom yang akan disediakan thread-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pada pertemuan kali ini telah disampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, ialah karakteristik dari daratan dan perairan wilayah di Indonesia sangatlah beragam dan unik. Wilayah daratan Indonesia memiliki banyak sekali keunikan-keunikan. Di antaranya ada pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Dan untuk wilayah perairannya, Indonesia terbagi 2, yaitu perairan laut dan perairan darat. Wilayah perairan tersebut diantaranya ialah ada sungai, danau, laut, kemudian samudra, dan masih banyak lagi. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.